Dia bilang dulu, ini pemuka Bani Tamim tu bilang, dulu kami taat, tapi sekarang untuk zakat kami mengurusnya. Ini ditaati oleh Abu Bakar, kata Khalid, kerana Abu Bakar mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang apa? Muhammad sahibuk, kata dia. Dia gitu. Muhammad kawan kau? Langsung cabut pedang, tebasnya Pak, tanggal ya. Dia tersinggung. Khalid bin Walid belum pernah umat, kan Islam tu, Bani Tamim tu kan Islam, cuman dia tak mau keluar zakat, tapi dia mengaku Nabi Muhammad sebagai Nabi, tapi omongannya kasar. Muhammad kawan kau? Lagi dah cabut pedang, ditebas, putuslah ya. Sampai seperti itu Pak sahabat tu dengan Nabi. Nabi tak pernah tersinggung. Zaman Nabi, Nabi dilecehkan, diumpat macam-macam, Nabi tak pernah tersinggung. Tapi sahabat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi bid darain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah hidayahnya subuh ini. Atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, yakni hadis-hadis tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tanda-tanda beliau menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis berikutnya riwayat daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal mengeluarkan sebuah hadis riwayat daripada sahabat Nabi, yakni Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Abbas Allah redha kepada keduanya telah berkata, tasyawarat Quraisyun lailatan bi Makkah. Nah, orang-orang Quraisy pada suatu malam mereka bermusyawarah di Mekah. Ya. Faqala ba'duhum, maka sebagian berkata, idza asbaha fa'athbituhu fil wasat. Apabila tiba waktu pagi, nah, kita dapati Muhammad, kita ikat dia. Nah, kita ikat dia dengan tali. Ini desas-desusnya Nabi mau hijrah tu lah. Ya, desas-desus Nabi mau hijrah telah didengar oleh pemuka Quraisy. Nah, mereka khawatir ya nanti kalau jadi hijrah ke Madinah Islam bertambah kuat. Nah, sebelum Nabi berangkat, nah jadi malam itu mereka sudah bermusyawarah. Dia bilang kita ikat. Nah, kalau dapat Nabi ikat. Yuriduna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud diikat tu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'duhum. Nah, sebagian juga berkata macam-macam pendapat ya, nama orang musyawarah. Ya, orang musyawarah tu macam-macam pendapat. Jadi satu bilang ikat. Nah, faqala ba'duhum, sebagian lagi ngomong bal uqtuluhu. Jangan diikat, bunuh saja. Itu ide kedua tu yang menyeram itu, ya kan? Bunuh saja, kata dia, selesai. Wa qala ba'duhum, sebagian lagi
memberi saran, bal akhrajuhu, nah, tak usah dibunuh, ya. Dia bilang kita usir dari Mekah, selesai. Dia tak tahu nak hijrah ini ke Madinah. Nah, jadi macam-macam lah pendapat ni muncul. Malam itu fa'atla Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ala dhalik. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang rencana jahatnya. Jadi inilah kelebihan Nabi dengan kita ini. Dua pemberitahuan, kadang Jibril datang, kadang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ini berkomunikasi dengan Allah kapan saja. Makanya kadang-kadang sahabat tu kalau ngomong dengan Nabi ada bawa sesuatu yang tidak pas, takut. Kenapa? Takut pemberitahuan dari Allah. Baik berupa hadis kursi, ucapan Nabi, ataupun langsung dari Allah SWT. Tiga macam ya. Hadis dari Nabi menegur langsung. Nah, yang kedua hadis kursi, firman Allah, cuman kalimatnya dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu Al-Quran, yang melalui Jibril alaihissalam. Nah, jadi rencana orang kafir Quraisy malam itu langsung diberitahu Allah kepada Nabi Muhammad SAW tentang rencana jahatnya. Nah, apa keputusan Nabi? Fabata Aliyun ala firashin Nabi sallallahu alaihi wasallam tilka lailati. Nah, maka Ali ya disuruh menginap di atas tempat tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam itu. Ini yang sering saya sampaikan ya. Nah, jadi malam hijrah itu, jadi tempat tidur Nabi itu ditempati oleh Ali bin Abi Thalib. Wa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta lahiqal bil ghar. Nah, maka Nabi pun keluar pada malam itu sehingga beliau menuju ke gua. Gua apa nama itu? Tak tahu kan? Nabi hijrah, beliau keluar menginap di sebuah gua. Nama guanya Gua Thur. Bukan Gua Hira. Kalau Gua Hira itu pertama kali menerima wahyu. Nah, jadi Nabi hijrah itu dia menginap dulu di Mekah itu ke Jabal, sebuah gunung di situ ada gua namanya Gua Thur. Itu mohon maaf ya, arahnya ke selatan. Madinah itu arahnya ke utara. Ini ngilangkan jejak, mengecohkan orang kafir. Kan bingung, apa ndak sarah? Ndak boleh, strategi. Itu strategi. Nabi itu cerdas. Suku kita pun masih dapat. Dapatnya apa? Bukan tempat Nabi didapatnya, tapi jejak. Dia jelaskan, jelaskan. Nah, wabatal musyrikuna yahrusuna aliyan yahsabunahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka orang musyrik pun dia menginap di rumah Nabi, menjaga Nabi, bermalam di rumah Nabi Muhammad SAW. Yahrusunan aliyan, mereka sebenarnya menjaga Ali. Yahsabunahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mereka menyangka itu Nabi Muhammad SAW, padahal dia menjaga Ali, bukan menjaga Nabi. Falamma asbahu tharul alaihi, maka tatkala pada waktu pagi bangkitlah semuanya. Cuman bangkitnya waktu pagi, pagi-pagi bangkit dia, bangun dari kelelapan. Nah, falamma ra'au aliyan raddallahu mukrahum, maka begitu didobrak pintu rumah Nabi itu, maka dia dapatkan di situ yang ada cuman Ali. Nah, situlah dia bilang Allah menolak makar mereka. Artinya Allah menggagalkan tipu daya mereka. Faqalu, maka dia temui Ali, dia berkata, aina sahibuk hadha, mana kawan kau? Bilang kawan pula tu. Gitu orang kafir kalau belum masuk Islam ngomong untuk Nabi gitu ada.
kasar. Mana kawan kau? Nabi dibilang kawan. Itulah saya mohon maaf ya. Jadi sahabat ni kalau dah masuk Islam, dia dengan Nabi itu dia beradab, tidak mau manggil nama. Apalagi kawan bilang, kawan kau mana, tak boleh. Yang dimaksudkan Nabi Muhammad bilang kawan, itu su'ul adab. Seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu kan memerangi orang-orang yang tak keluar zakat. Waktu itu khalifahnya Abu Bakar. Zaman Abu Bakar ini kan ya, untuk mengembalikan keadaan kondusif seperti biasa tu rumit. Karena begitu meninggal Nabi Muhammad, yang ngaku Nabi muncul. Kan kacau keadaan. Keduanya, zakat banyak yang tak mau keluar zakat. Nah, itulah ditemukan dari pemuka Bani Tamim itu, tak mau keluar zakat dia. Dari suku Bani Hanifah itu, tak mau keluar zakat. Pemimpinnya dipanggil sama Khalid bin Walid. Kenapa kau tak mau keluar zakat? Ini Amir Mukminin, Khalifatul Rasulullah Abu Bakar mengatakan jangan dipisahkan antara salat dengan zakat. Allah bilang aqimus salah wa atuz zakat. Dekat. Kalau sudah kau salat, wajib keluar zakat. Kalau kau keluar zakat, wajib salat. Nah, dia bilang dulu, pemuka Bani Tamim itu bilang, dulu kami taat, tapi sekarang untuk zakat kami mengurusnya. Ini ditaati oleh Abu Bakar, kata Khalid, kerana Abu Bakar mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang apa? Muhammad sahibuk, kata dia. Dia gitu. Muhammad kawan kau? Langsung cabut pedang, tebasnya Pak, tanggal leher. Dia tersinggung. Khalid bin Walid belum pernah umat, kan Islam tu, Bani Tamim tu kan Islam, cuman dia tak mau keluar zakat, tapi dia mengaku Nabi Muhammad sebagai Nabi, tapi omongannya kasar. Muhammad kawan kau? Lagi dah cabut pedang, ditebas, putus leher. Sampai seperti itu Pak sahabat tu dengan Nabi. Nabi tak pernah tersinggung. Zaman Nabi, Nabi dilecehkan, diumpat macam-macam, Nabi tak pernah tersinggung. Tapi sahabat dia tersinggung. Kenapa? Ini orang yang diikuti, yang wajib ditaati. Ini perintah Allah. Ati Allah wa ati'ur. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul dilecehkan, maka ditebasnya Pak, putus leher. Itu sahabat marah dengan Khalid bin Walid. Dia bilang ini harus terlaporkan kepada Khalifatul Rasulullah. Siapa tu? Abu Bakar. Sampai berita kepada Abu Bakar. Abu Bakar bilang apa? Dia pantas untuk mendapatkannya. Begitu Abu Bakar jawab. Nah, bagaimana mungkin dia udahlah tidak mentaati Rasul, nyebut tak ada adab lagi. Berarti pertama, tindakan Khalid itu kerana dia sudah melecehkan zakat. Nanti jamaah boleh buka kitab-kitab fikih. Kewajiban zakat, siapa yang menentangnya kafir. Kalau sudah kafir, berarti halal darah dia, dihukum pancung dan jangan ditanam di makam orang muslim. Kita ini kan bukan negara Islam, makanya kita tenang-tenang ya, yang tak keluar zakat tu. Tapi kalau negara hukum Islam, itu zakat diambil, mau tidak mau diambil. Kalau dipertahankan, dirampas. Kalau dia bentuk pasukan, diperangi. Oh, begitu deh. Nah, jadi saya ini terus terang menyampaikan ini, walaupun kita bukan negara Islam, paling tidak kita mempertimbangkannya. Tak boleh main-main dengan zakat. Kerana zakat itu hak fakir miskin, harus sampai. Kalau tidak, tidak ada pemerataan nikmat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah dia. Aina sahibuk hadha? Mana kawan kau, kata orang kafir Quraisy tadi kepada Ali bin Abi Talib. Qala la adri, kata dia. Aku tak tahu, kata Ali bin Abi Talib. Tenang ya, Ali bin Abi Talib jawab, la adri. Aku tak tahu. Apakah Ali bin Abi Talib binasa? Tak. Padahal itu riskan sekali, risikonya tinggi. Nah, makanya pernah saya sampaikan,
sebelum Rasulullah meninggalkan rumah malam itu, Ali bin Abi Talib telah diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah muncul hadis qudsi riwayat dari Ali bin Abi Talib. Allah berfirman, ya Ali, Allah berfirman. Barusan Allah berfirman, kata Rasulullah, Allah bilang, la ilaha illallah hisni, wa man qalaha dakhala hisni. Allah berfirman, ya Ali, Allah bilang la ilaha illallah itu bentengku. Siapa yang mengucapkannya masuk dalam bentengku. Nah, wa man dakhala hisni amina min adzabi. Siapa yang masuk dalam benteng aku aman daripada azabku. Itulah penalkinan yang pertama kali kepada Ali bin Abi Talib sebelum Nabi berangkat. Maka diisi dulu dada Ali itu dengan kalimat la ilaha. Makanya aman dada dia, tenang jadi menghadapi orang Quraisy, padahal risikonya tinggi itu. Boleh jadi nyawa pun bisa melayang malam itu. Karena orang kafir Quraisy cari Nabi Muhammad tak ketemu, kan marah. Boleh jadi Ali bin Abi Talib jadi sasarannya. Ya, ini biasa nih. Orang marah-marah di kantor. Ya kan? Orang kantor pun risau, apa kau ni? Angin apa kau ni marah? Rupanya masalah di rumah. Masalah di rumah bawa itulah dia jadi uring-uringan. Gitu gak isteri ngomel, kita pun dia ngomel agak. Kenapa kau ni? Rupa marah sama anaknya, kita yang kenal. Itu biasa lah. Orang kafir Quraisy tadi ni emosi dia tinggi, dia cari Rasulullah tak dapat, siapa kenanya? Seharusnya Ali yang kena sasaran, tapi dia aman. Tenang saja, la adri, kata dia. Kenapa? Di dalam dadanya telah diisi oleh Nabi la ilaha, aman kata Allah siapa yang masuk dalam benteng aku. Itulah penalkinan. Ya. Nah, kemudian faqtasu athalahu. Nah, mereka pun keluar mengejar jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dia tidak tahu, dia harusnya ke arah Madinah utara. Nabi ke selatan. Dari mana dia tahu? Dari jejak. Karena orang Arab paham betul, siapa naik kuda, tapak kuda, bekas tapak kuda dia tahu. Dia ikut jejaknya ni. Nah, ya, mereka mengejar. Falamma balaghul jabal ikhtalat alaihim. Sampai sebuah gunung, dia dapat ni jejak ni. Sampai naik gunung Jabal Sur tu lah. Naik ke gunung rupanya ni. Bingung di mana dia ni nginap ni. Di atas gunung kan? Bingung dia. Nah, fasaidul jabal, dia naik lagi ke atas gunung. Nah, dia ketemu, dia bilang apa? Famarrul bil ghar. Akhirnya ketemu sebuah lubang gua. Nah, sampai di gua tadi, di dekat-dekatnya, fara'au ala babihi nasjal ankabut. Aku dekati pintu gua itu, kata para orang kafir Quraisy, ada sarang laba-laba. Ada sarang laba-laba. Faqalu, dia berkata, lau dakhalaha huna lam yakun nasjul ankabut ala babihi. Kalau memang dia masuk dalam gua ini, tak mungkinlah laba-laba buat sarang di depannya. Ada sarang laba-laba nutup pintu gua itu. Ya, berarti ini udah lama. Nah, famakatha fihi thalathah layalin. Akhirnya dia pun pergi. Dia pergi dan Nabi menginap di situ berapa malam? 3 malam. Jadi zaman tak gampang hijrah tu untuk mengecohkan orang kafir. 3 malam dulu nginap di Mekah. 3 malam. Hari-hari disupport sama para sahabat, termasuklah anak Abu Bakar sering bawa makanan. 3 hari 3 malam bawa makanan untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian Abdullah bin apa nanti itu ada. Nanti ada lanjutan ni. Ada sahabat namanya Abdullah itu. Dia intelijen. Pergi ke Mekah, balik ke gua, nyampaikan berita situasi di Mekah. Bagaimana situasi orang kafir selanjutnya terhadap kepergian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk mukjizat ni ya. Kelendak mudah laba-laba buat sarang tu. Kalau kita ketemu tempat ada sarang laba-laba, apa pemikiran kita? Ini tempat baru ke lama? Udah lama berarti buat sarang ni, tak ada apa-apa di dalam. Begitulah pemikiran orang kafir Quraisy. Tak mungkin Nabi Muhammad ada di dalam kalau ada sarang
laba-laba. Itu sarang laba-laba itu Allah buat dengan huruf kaf dengan nun. Tahu tak? Allah ni kalau membuat sesuatu dengan dua huruf ya, kaf dengan nun. Kun kaf dengan nun. Jadilah dia. Maka idza arada syai'an ayyaqula lahu kun, kalau dia berkehendak dengan sesuatu cukup dia katakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah dia. Ya, baik jemaah sekalian. Apa sih hikmahnya ni? Ni sering kita dengar, ini hadis ini. Berarti ini cerita ini autentik dari hadis Ahmad. Ini hadis yang baik, hadis yang hasan tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas bahwasanya seorang nabi, seorang rasul tu memang perjuangannya berat. Kita ni ambil hasil je lah. Ya, kalau kita terlalu santai dengan agama ni, kadang-kadang malu juga dengan Rasulullah SAW. Ya, bagaimanalah adab kita dengan Nabi. Nabi berjuang, bertaruh nyawa dan sebagainya. Tetapi kita tidak serius dengan agama, tu kadang-kadang kita melecehkan Nabi Muhammad SAW. Itulah kata Abah Ali bilang, seriuslah dengan agama ni. Kerana agama ni bukan main-main, bukan dongeng. Allah ciptakan langit bumi ni kerana agama. Allah ciptakan Nabi Muhammad kerana agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita mentaati Rasulullah, selesai sudah. Ya, mentaati. Keperjuangan mungkin kita tak mampu seperti para nabi itu. Semoga kita istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.